warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Baik, langsung saja kami dari kelompok 1 akan menyampaikan presentasi dari kelompok kami dengan topik imunitas dan imunopatologi terhadap virus. Nah, yang perlu kita tahu itu adalah pengertian dari imunitas dan imunopatologi, di mana imunitas merupakan sistem yang mampu mendeteksi berbagai macam pengaruh biologis luar yang masuk terhadap kepada tubuh dan melindungi tubuh dari infeksi bakteri, virus serta menghancurkan zat yang masuk tersebut sehingga jaringan berfungsi kembali seperti sedia kala. Sedangkan imunopatologi merupakan penyimpangan atau gangguan dari fungsi sistem imun bawaan atau adaptif. Nah, untuk imunitas dan imunopatologi itu harus terjadi keseimbangan sehingga tidak merusak jaringan-jaringan sehat pada lalu untuk konsep dasar pada sistem imun itu pada manusia terdapat 3 level pertahanan sistem. Ibaratnya dalam peperangan nanti ada balai tentara yang berbeda-beda untuk menghadapi musuh. Di mana kalau untuk pada tubuh itu ada pertahanan eksternal non spesifik, di mana organ-organ yang termasuk pada pertahanan ini itu organ terluar manusia, itu ada kulit, lalu ada membran mukosa. Nah, jika patogen memasuki barrier tidak mampu mengatasi si patogen, lalu tubuh akan merespon dengan mengaktifkan imun innate atau bawaan, di mana mekanisme yang terjadi pada imun innate ini ada fagositosis, lalu ada NK cell atau natural killer cell, lalu ada mekanisme inflamasi dan demam. Kita tidak juga mampu si respon imun innate ini tubuh akan mengaktifkan respon imun adaptif, di mana mekanismenya terbagi menjadi 2, ada cell mediated immunity, lalu ada immunity humoral. Untuk cell mediated seperti namanya, sel yang akan melawan patogen, sedangkan untuk immunity humoral itu tubuh akan menghasilkan antibodi. Nah, untuk innate imun atau imunitas bawaan, tadi salah satu mekanismenya adalah fagositosis, di mana mikroba akan diabsorbsi atau dilapisi oleh antigen, lalu limfosit seperti neutrofil dan ada makrofag akan terpicu untuk melawan si mikroba dengan makan si mikroba tersebut, lalu dicerna dan dirusak melalui proses fagolisosom dan si mikroba pun hancur. Lalu ada melalui protein komplemen, dan tadi seperti yang dibilang ada melalui makrofag. Nah, jadi untuk innate ada NKC atau natural killer cell, di mana mekanisme yang akan dilakukan oleh NK cell ini dengan mengandalkan kadar protein NHC kelas 1 yang terdapat pada sel sehat. Untuk sel sehat, si NK cell akan menganggap kadar protein NHC kelas 1 yang tinggi tersebut akan mengaktifkan si reseptor penghambat pada si NK cell sehingga tidak terjadi aktivitas pembunuhan oleh NK cell. Sedangkan untuk sel yang terinfeksi, dia si protein pengaktif pada sel terinfeksi dia akan berikatan dengan reseptor aktif pada si NK cell sehingga NK cell
stimulasi untuk melakukan aktivitas pembunuhan sel. Nah, untuk mekanisme pembunuhan sel itu ada 3 mekanisme. Yang pertama itu ada melalui toksositosis sel, lalu ada yang kedua melalui NK sel seperti yang dibilang tadi, dan yang ketiga itu melalui ADCC, antibody dependent cellular toxicity. Nah, untuk yang toxicity cell itu mengandalkan kerja dari MHC kelas 1 yang akan mengenal antigen. Lalu TC cell akan melakukan pembunuhan sel sebagai lanjutan dari setelah mengenal si antigen tersebut. Untuk yang kedua tadi, untuk NK cell, dia melakukan aktivasi reseptor dengan antigen yang sudah dikenali, sehingga dilanjutkan melalui aktivitas pembunuhan sel. Yang ketiga melalui ADCC, di mana dapat mekanismenya dapat dimulai tanpa MHC dan dengan MHC kelas 1. Kalau untuk MHC dengan kelas 1 nanti dilakukan pengenalan antigen oleh FCR. Lalu FCR akan merangsang menstimulasi kerja dari dihasilkannya IgG. Jadi IgG yang akan melakukan pembunuhan terhadap sel. Nah, untuk slide berikutnya mungkin dibagi nanti presentasinya, Pak. Iya, tentu. Untuk slide berikutnya mungkin bisa disampaikan oleh Syifa Ulia, dipersilakan. Silakan Syifa. Baik Pak, selanjutnya adalah mekanisme dasar dari reaksi inflamasi. Reaksi inflamasi ini merupakan reaksi dari pertahanan imun bawaan. Nah, ini merupakan mekanismenya. Yang pertama yaitu patogen yang masuk bersama luka akan mengaktifkan sinyal kimia sehingga sel fagositosis sel akan menuju ke tempat luka dan menyebabkan saluran kapiler akan menjadi luas dan permeabel. Selanjutnya, karena saluran ini menjadi permeabel, maka cairan dan komponen-komponen sel akan keluar dari saluran pembuluh darah menuju tempat luka. Nah, ini merupakan semokin yang merupakan APC dari sel menuju tempat luka dan menstimulasi sel-sel fagositik untuk menuju tempat luka. Selanjutnya, sel-sel fagositik akan menelan patogen dan sel jaringan kembali menjadi sehat. Next. Oke, selanjutnya yaitu jika tubuh tidak mampu merespon melalui respon bawaan, akan dilanjutkan dengan respon imun adaptif. Respon imun adaptif ini secara umum ada 2 mekanisme, yaitu yang pertama saat virus yang menginfeksi sel akan dilawan melalui antibody respon yang dikenal dengan humoral immunity,
dan yang kedua yaitu sel mediasi respon yang dilaksanakan oleh sel T. Next. Nah, selanjutnya ini merupakan perkembangan dari terbentuknya sel B dan sel T, di mana limfoid stem cell yang terdapat pada tulang pipa akan bermigrasi ke timus dan menghasilkan T-sel yang masih imunokompeten. Selanjutnya, limfoid stem cell yang berada pada tulang pipa ini juga akan berkembang menjadi imunokompeten B-cell. Nah, selanjutnya imunokompeten sel ini akan bermigrasi ke organ-organ sekundari limfoid. Nah, dan akan menetap di sana sampai antigen masuk dan dikenali oleh sel ini. Nah, antigen ini akan menstimulasi T helper cell untuk berdiferensiasi menjadi sel pada ujung ini, yang sel T akan berdiferensiasi menjadi T regulatory cell, cytotoxic cell, dan memory cell. Selanjutnya B cell akan terdiferensiasi menjadi memory cell B dan plasma cell yang selanjutnya akan menghasilkan antibodi. Next. Selanjutnya ini merupakan imunoglobin yang terdapat pada tubuh. Ada 5 kelas dari globulin. Kalau globin beda lagi gitu ya. Imunoglobulin. Maaf, Pak. Jadi ada 5 kelas dari imunoglobulin pada tubuh. Yang pertama yaitu IgG, IgM, IgA, dan IgD dan IgE. Untuk kadar yang terbanyak pada tubuh yaitu IgG, selanjutnya diikuti oleh IgA, IgM, IgD, dan IgE. Nah, IgG ini terdapat dalam sekresi, kemudian berperan dalam aktivasi komplemen, berperan dalam proses opsonisasi dan aglutinasi, dan ditransfer melalui plasenta atau didapatkan dari ibu. Selanjutnya IgM terdapat pada sekresi. Mungkin di skip saja karena ini materi S1 gitu ya. Jadi di skip saja. Kita Baik, kan Pak, fokusnya melihat imunitas terhadap virus. Yang di bawah ini merupakan struktur dari imunoglobulin. Selanjutnya ini merupakan 4 mekanisme antigen untuk saja. Karena ini juga materi S1 kan. Skip saja. Langsung ke tadi kan sudah ada intro gitu ya. Jadi ini juga enggak ini. Bagaimana imunitas. Yang pensarian dari papernya, dari paper yang kita bagi kemarin. Kali ini kan materi S1 semuanya, yang ya basic. Mungkin untuk intro oke. Tapi kalau untuk pembahasan kita kan melihat ini tuh bagaimana ya sari dari paper itu kan ada beberapa mekanisme yang bisa kita lihat. Yang ini dijelaskan, Pak? Enggak. Kan ini materinya materi basic, materi S1, jadi enggak mesti ini. Langsung saja mungkin ke materi yang kontennya dari paper ya. Kan kalau di intro tadi sudah cukup saya pikir untuk tentang pendahuluannya, tapi yang penting kita langsung ke poin materinya gitu ya. Bagaimana imunitas dan imunopatologi terhadap virus itu ya ini. Baik, selanjutnya review dari paper yang dibagikan oleh Bapak, yaitu mengenai immunity dan imunopatologi terhadap virus. Next.
pada gambar ini ada dua jenis virus. Yang pertama yaitu sitopatik virus dan non-sitopatik virus. Sitopatik virus ini merupakan virus yang dapat membuat jaringan yang dilewatinya mengeluarkan komponen-komponen selnya. Sedangkan non-sitopatik virus tidak. Nah, untuk sitopatik virus, dia saat memasuki jaringan akan membuat jaringan mengeluarkan komponen-komponen sel, sehingga itu akan menstimulasi ada datangnya sel makrofag dan neutrofil. Nah, selanjutnya pada non-sitopatik virus, virus akan langsung dikenali oleh DC atau dendritic cell. Kemudian dendritic cell ini akan mungkin bisa dendritic cell ini akan yang telah mengenali antigen akan berikatan dengan TCR atau yang memicu terjadinya diferensiasi sel T menjadi TH1, TH17, T regulator dan T2. Kemudian ada juga CTL. Kemudian CTL ini akan ditransportasikan menuju tempat terinfeksinya jaringan yang menjadi yang melawan virus yang masuk melalui jaringan tersebut. Kemudian B cell akan menghasilkan antibodi yang selanjutnya akan ditransportasikan ke jaringan yang terinfeksi virus. Nah, di sini pada immunity CTL ini dapat melawan sel yang virus pada sel yang terinfeksi melalui pengaturan oleh T regulator sel, sehingga dia akan aktif saat ada virus dan kemudian akan diregulator menjadi inaktif saat tidak ada virus. Kemudian pada imunopatologi ini di mana regulator sel ini tidak mampu meregulator CTL ini, sehingga dibutuhkan antibodi untuk melawan virus. Bukan. Coba lihat, mungkin kita sekaligus saya koreksi saja ya. Coba lihat di kasus immunity, kan pada imunitas itu benar tadi seperti yang disampaikan. Slide sebelumnya jangan dipindahin dulu. Slide tadi. Ya ini. Ketika berhadapan dengan virus yang non-sitopatik itu kan artinya dia tidak merusak jaringan. Sito itu kan sel atau jadi dia tidak merusak sel. Virusnya tidak merusak sel karena ketika dia menginfeksi, virus itu kan ada yang memicu sel rusak, ada yang tidak. Nah, ini non-sitopatik virus. Nah, non-sitopatik virus pada kondisi tubuh yang imunitas yang memiliki kemampuan melawan atau imun terhadap virus tersebut, kita lihat bahwa T regulator selnya itu, regulatory T selnya itu kan mampu mengendalikan itu yang di atas itu yang dia blok itu CTL, toxic lymphocyte sama T helper. Nah, itu mengapa dia harus stop yang CTL dengan TH itu, beberapa kelas TH itu, karena inilah sebenarnya yang menjadi biang kerok kalau nanti menyebabkan peradangan jaringan. Jadi kalau pada kondisi imunitas T regulator ini bekerja dengan baik sehingga
walaupun ada virus, dia tidak memicu CTL dan T helper itu untuk memicu peradangan. Jadi CTL sama ini kan, CTL itu termasuk kelompok fagosit, dia bisa memakan jaringan, memakan sel. Sedangkan T helper itu biasanya melepaskan faktor-faktor pemicu peradangan. Seperti yang dijelaskan di awal tadi kan ada chemokine, beberapa faktor yang bisa memicu peradangan. Nah, itu kondisi yang menyebabkan lebih aman gitu ya. Jadi tidak ada kerusakan jaringan, tidak ada peradangan di sana gitu ya. Cuman karena mengapa? Karena T regulernya bekerja dengan baik, bisa mengontrol itu. Dan kemudian apa namanya, dendritic cell yang belum matang itu akan mengalami pematangan di nodus limfatikus itu gitu ya, di limfa kita. Nah, itu mekanismenya. Jadi yang didapatkan dari serangan virus ini, virusnya kalau kalian lihat di skemanya, virus tidak masuk penetrasi kan. Jadi dia tidak sampai menembus ke lapisan sel berikutnya karena dia tidak bisa menghancurkan sel itu. Jadi makanya tubuh akan aman dalam kondisi ini gitu ya. Makanya kelompok virusnya kan non sitopatik gitu ya. Karena tubuh mampu melawan itu, regular T cell kita bekerja dengan baik sehingga tidak memicu aktivasi CTL dan juga T helper gitu ya. Dan juga apa pentingnya dari dendritic cell ini? Pematangan dendritic cell menjadi dari immature-nya, dari yang tidak matang. Ketika ada ini, jadi keberadaan virus itu memicu proses pematangan dendritic cells sehingga dendritic cell mengalami pematangan di nodus limfatikus yang kemudian nanti cascading selanjutnya. Kalau yang di bawah ini gitu, yang kalau dendritic cell sudah matang nanti kan dia akan melepaskan memicu pembentukan T helper dan juga CTL dan B cell gitu ya. Nah, berbeda kalau non sitopatik. Jadi non sitopatik ini tadi mungkin salah ininya, dia membutuhkan antibodi. Jadi kalian lihat ini, non sitopatik virus ini, tapi dia kan sesama non sitopatik. Kalau di sini dia imunologi, tapi di sini imunopatologi. Artinya sistem imunnya mengalami gangguan patologis dia. Kalau di sini sistem imun bekerja dengan baik, dia tidak menimbulkan reaksi. Jadi jaringan terlindungi dan kemudian reaksi imunitas tidak muncul. Tapi di sini apa yang terjadi? Sebenarnya yang menjadi pangkal, kalian lihat bahwa pada kondisi imunitas itu apa namanya, regulatory T atau Treg itu kan bekerja dengan baik itu. Dia bisa menghambat CTL dan menghambat T helper. Sedangkan kalau pada kondisi imunopatologi Treg itu tidak bekerja. Kalian lihat Treg itu kan ada tanda kali itu. Treg itu tidak mampu menghambat kerja T helper dan tidak mampu menghambat kerja CTL. Nah, akibatnya apa kalau T helper tidak dihambat dan CTL tidak dihambat? Ya, CTL itu kerjanya memakan sel juga dan dia juga merilis faktor peradangan. T helper juga seperti itu, dia memicu peradangan. Maka akibatnya pada kondisi ini, walaupun virusnya tidak menyebabkan kerusakan jaringan, tetapi terjadi peradangan di sana. Karena apa? Sel-sel T cell, CTL dan T helper itu melepaskan faktor. Jadi dia tidak bisa diregulator oleh Treg cell ini gitu. Dan juga kalian lihat dendritic ini apa namanya, juga nanti tetap perannya seperti ini. Kalian lihat dendritic cell dia melepaskan ini juga nanti gitu ya, ke sini. Dia akan memicu reaksi imun lebih lanjut gitu. Jadi dia akan ditranslokasi ke nodus limfatikus mengalami pematangan. Cuman yang menjadi loss control pada kasus ini adalah Treg-nya tidak bekerja dengan baik. Nah, apalagi kalian lihat di sini bahwa imunitas di sini justru berbahaya, yang pembentukan antibodi di sini. Mengapa berbahaya? Karena antibodi di sini dia kan ini nih Treg di sini dari dendritic cell. Kalian lihat dendritic cell di sini juga kan yang sebelah kanan itu. Nah, dendritic cell itu mengalami pematangan dan kemudian nanti endingnya dia memicu pembentukan T helper dan B cell, ya kan, B cell paling sebelah kanan itu. Nah, B cell itu yang menghasilkan antibodi ini justru berbahaya. Mengapa? Karena antibodi ini dia eksesif, dia terlalu banyak dan kemudian dia akan menyebabkan
kerusakan pada pembuluh darah dan ginjal. Jadi di glomerulus ginjal karena akumulasi antibodi, partikel antibodi di sana. Makanya pada kondisi ini sebenarnya dibilang imun patologi gitu ya. Jadi selnya tidak rusak, sel-sel yang diserang virus tidak rusak, tapi virus itu sendiri kemudian men-trigger, memicu terjadinya proses peradangan, reaksi peradangan gitu. Maka dia berbeda tadi dengan ketika terjadi imunitas. Kalau imunitas kuncinya itu sebenarnya di Treg itu, di regulatory T cell. Karena kalau T cellnya regulatory T cell atau T cell ini pengatur itu bekerja dengan baik, maka tidak akan muncul aktivitas CTL dan T helper itu. Tapi pada kasus imun patologi itu T-regnya tidak bekerja dengan baik, dia lost control, dia tidak bisa mengendalikan T helper dan cytotoxic T cell, maka cytotoxic T cell dan T helper itu memicu kalau CTL dia fagosit, dia bisa memakan jaringan, kemudian dia juga bisa melepaskan faktor peradangan, dan kalau T helper juga biasanya juga dia bisa memicu peradangan, faktor peradangan sehingga meradang. Jadi jaringan tidak rusak tapi oleh serangan virus, tapi faktor-faktor peradangan teraktivasi, kemudian terjadi akumulasi antibodi yang tidak dibutuhkan. Nah, antibodi ini nanti karena terlalu banyak dia merusak ginjal dan kemudian merusak terutama di glomerulus ginjal ya, karena terakumulasi di sana, dan vaskularitis gitu ya, jadi peradangan pembuluh darah. Nah, itu kondisi imun patologi. Nah, bagaimana kira-kira? Coba lanjutkan yang kasus di tengah. Kalau si virus ini, kita tahu kan virus itu ketika dia menginfeksi sel, kan ada dua kemungkinan nih, ada lisis, ada lisogenik ya. Mungkin udah pernah belajar, kita SMA ada belajar ya. Ketika virus itu menginfeksi sel, ada dua kemungkinan. Virusnya bereplikasi dan kemudian dia akan memicu dengan daur litiknya dia akan memicu kematian sel. Jadi selnya hancur. Tapi ada kemungkinan juga yang dia tidak sitopatik, dia menginfeksi sel, dia berhasil masuk ke dalam sel, tapi dia tidak bisa bereplikasi dan sebagainya, dan sel tidak rusak. Jadi tapi dia biasanya material genetiknya tetap reset di sana gitu ya. Jadi dia tidak menimbulkan kerusakan sel. Nah, kira-kira coba lanjutkan penjelasan yang di tengah itu ya, yang sitopatik. Mungkin kalian bisa buka ini nggak, yang PDF-nya nggak, sehingga ini bisa di zoom. Oh, atau di zoom aja. Itu kan ada ininya. Ini kan PDF ya? Sita? Iya, Pak. Iya, coba di zoom aja biar yang bagian tengah itu lebih jelas kita lihat ingin fokusnya. Di tanda plus aja, ini tanda plus yang sebelah ya itu. Mungkin kalian klik-klik nanti akan kelihatan ukuran yang pasnya. Nah, kita lihat lagi kasusnya kalau seandainya si ini nih memang menyebabkan. Nah, ini mungkin agak lebih besar lagi, Del. Aku siapa? Oke, ini mungkin lebih ini. Coba balik ke atas tadi. Kayaknya jelas kok ininya. Ya. Baru ini kan. Nanti kan bisa digeser-geser aja kiri kanan kalau nggak jelas ini. Naikkan sedikit lagi biar tahu skemanya. Ini kan kejadian ketika virus menginfeksi jaringan gitu. Jadi virus itu sama lah kalau kayak SARS, CoV sekarang ini kan dia menginfeksi jaringan juga. Oke, silakan lanjutkan yang kelompok yang bersifat sitopatik itu gitu, yang menyebabkan rusaknya sel atau jaringan. Baik, selanjutnya yaitu pada sitopatik virus, di mana virus ini memasuki jaringan yang menyebabkan kerusakan jaringan. Kerusakan jaringan ini akan memicu pelepasan komponen sel yaitu DAMP dan PAMPS yang kemudian menstimulasi kedatangan dari sel makrofag, neutrofil, NK sel, dan dendritik ya, PDC. Dan DC. Apa itu DC? Dendritik nak? Ya. Bukan ya. PDC ini dia ngasih interferon plasma itu.
plasma dendritic cell. Infeksi virus yang terinfeksi tadi, virus yang memasuki tadi akan dilawan oleh sel-sel makrofag, neutrofil, dan NK cell. Ini merupakan jenis dari interleukin yang dilepaskan oleh makrofag untuk melawan virus tersebut. Kemudian DC ini akan mengenali virus tersebut untuk selanjutnya akan dihasilkan diferensiasi sel T. Jadi apa bahayanya di sini? Apa bahayanya di sini bagi ini kan dia sitopatik, tapi dia menimbulkan reaksi, memicu reaksi. Jadi jaringan yang rusak, terus ada makrofag di sini. Makrofag itu apa yang dia lepaskan? Ada interleukin 1B, interleukin 6 sama interleukin 10 sama transforming growth factor B. Ini kelompok interleukin baik atau interleukin jahat? Karena inilah ya faktor yang dilepaskan oleh sel-sel makrofag, kemudian neutrofil, NK cell dan PDC ini ada yang bersifat baik, dia menghambat peradangan, ada yang bersifat pro-inflammatory, dia memicu peradangan. Kalau yang dihasilkan memicu peradangan, Pak. Iya, kalau makrofag itu semuanya baik itu anti-inflamasi, kecuali interleukin 6 ya. Jadi interleukin 1B, interleukin 10 sama TGFB itu kan anti peradangan. Tapi dia juga melepaskan faktor peradangan, interleukin 6. Maka ini juga bisa memicu peradangan lanjut kan. Nah kemudian plasma dendritic cell itu menghasilkan protein, IFN itu apa? Interferon ya. Nah interferon ini juga berisiko memicu peradangan ke protein interferon ini. Walaupun protein interferon kan penting untuk membunuh virus. Tapi setelah tugasnya selesai, dia bisa memicu peradangan. Jadi neutrofil lebih bahaya. Kalian lihat apa yang dihasilkan neutrofil di sana? Ada interleukin 1B, interleukin 17 sama ROS, reaktif oksigen spesies, ya itu kan ROS sama RNS itu kan radikal bebas itu. Jadi akibat populasi virus ini, kalau kalian lihat kemudian natural killer cell juga melepaskan itu, interferon juga. Kemudian tumor necrosis factor, perforin, granzymes. Nah, itu semuanya berbahaya. Jadi kalau kita lihat pada kondisi sitopatik ini, mengapa lebih berbahaya? Karena banyak sekali tipe sel-sel sistem pertahanan tubuh kita ini sebenarnya komponen innate gitu ya, neutrofil, kemudian makrofag, NK cell dan PDC ini sebagian besar mereka itu melepaskan faktor pemicu peradangan akibat sinyal yang disebabkan oleh virus yang merusak jaringan tadi gitu ya, dumps and pumps itu. Nah belum lagi misalnya kalau kalian lihat cytotoxic T cell itu juga berperan di sana. Cytotoxic T cell ikut-ikutan merusak merusak jaringan lebih lanjut. Jadi dia bukan virus saja, tapi dia juga menolong merusak sel, kemudian dia juga bersama-sama natural killer cell melepaskan faktor peradangan yang sama, interferon gamma, kemudian tumor necrosis factor, kemudian perforin, granzymes. Jadi ini mungkin yang kita lihat secara keseluruhan bahwa virus di sini yang lebih aman itu ya pada kasus imunitas gitu ya, di sebelah kiri kita lihat kan, ketika dia menyerang sel, kemudian dia tidak bisa menyebabkan sel itu mengalami kerusakan, dan kemudian dia tidak men-trigger atau tidak memicu pelepasan faktor-faktor peradangan yang dipicu oleh komponen pertahanan innate kita gitu ya. Jadi di imunitas itu salah satunya adalah sel T reguler kita itu bekerja dengan baik, sehingga ketika ada infeksi, ada virus yang masuk, tapi dia tidak bisa men-trigger pelepasan faktor-faktor peradangan dipicu oleh cytotoxic T cell dan T helper. Tapi pada kasus imunopatologi itu T regulernya gagal, sehingga walaupun virus tidak merusak sel, tapi virus berhasil memprovokasi
Jadi ini kan kayak provokasi buat kita ini. Dia memprovokasi pelepasan faktor-faktor peradangan dan bahkan memicu pembentukan antibodi yang itu berbahaya. Jadi virusnya kan nggak ini tidak merusak sel, tetapi dia sukses memicu reaksi inflamasi atau peradangan yang berbahaya. Nah, yang lebih multiple efeknya adalah pada kasus sitopatik ini. Jadi jaringan rusak, kemudian begitu banyak komponen-komponen pertahanan tubuh kita itu yang tertrigger, yang terprovokasi. Terprovokasinya kalian lihat itu kan plasma dendritic cell terprovokasi, makrofag terprovokasi, kemudian neutrofil terprovokasi, natural killer cell terprovokasi. Jadi banyak sekali sel-sel yang pertahanan kita yang terprovokasi yang kemudian melepaskan faktor-faktor peradangan. Walaupun ada beberapa seperti TGF beta sama interleukin 10 itu antiinflamasi. Tapi dia tidak cukup untuk berkelahi dengan munculnya misalnya reaktif oksigen spesies atau radikal bebas yang dihasilkan oleh neutrofil gitu ya. Nah, ini mungkin kalau nanti kita lihat di kelompok lain kan akan berbicara tentang ini bagaimana respon tubuh kita melawan virus SARS-CoV-2. Kita lihat sebenarnya kan serangan virus penyebab COVID itu kan efeknya bukan lebih banyak malah bukan karena kerusakan sel yang dipicu oleh virus itu sendiri. Jadi bukan karena sel itu banyaknya dihancurkan oleh virus, tapi yang lebih berbahaya itu kalau kalian lihat adalah misalnya sitokin storm, badai sitokin. Nah, badai sitokin ini dihasilkannya banyak sekali interleukin itu. Interleukin, tumor necrosis faktor, kemudian interferon itu kan kelompok-kelompok sitokin. Sel-sel faktor-faktor yang dilepaskan oleh sel-sel pertahanan tubuh kita. Nah, itu yang berbahaya karena dia menyebabkan peradangan hebat. Peradangan ini yang nanti akan memicu sitotoxic T cell terprovokasi untuk menelan sel-sel yang meradang. Natural killer cell juga. Jadi dia di jaringan yang tadi sehat-sehat saja, misalnya di paru-paru, kemudian karena diterpa oleh badai sitokin ini banyak sekali interleukin yang dihasilkan dan tumor necrosis faktor, kemudian radikal bebas, maka itu akan memicu jaringan yang sehat-sehat kemudian meradang akibat sel-selnya terprovokasi oleh virus gitu ya. Dan pertahanan tubuh kita terprovokasi oleh virus. Jadi dalam kasus ini sebenarnya virus kerjaannya hanya provokator ini gitu ya. Hanya provokator, dia cuman menyebabkan sel pertama itu aja mati gitu ya, rusak gitu ya. Nah, ini yang perlu kita amati gitu ya, bahwa di sini yang bagaimana tubuh kita itu ada 3 pola respon ketika berhadapan dengan virus. Jadi ada virus yang memang dia bersifat sitopatik. Kalau virus HIV itu kira-kira sitopatik atau enggak? Kan ciri-cirinya itu ketika dia menyerang, dia akan menyebabkan sel menjadi rusak. Kalau HIV enggak ya? Ya, HIV itu tidak merusak jaringan kan, tidak merusak sel ya. Jadi dia bersifat non sitopatik, tapi yang mana dulu? Apakah dia immunity atau imun patologi gitu? Dia imun patologi nanti kan kalau HIV. Tapi kalau misalnya virus ini, virus SARS-CoV-2 itu kan dia sitopatik. Dia juga bisa merusak jaringan. Jadi ada virus yang seperti itu yang bisa merusak jaringan secara langsung. Ada yang tidak merusak jaringan, tapi dia memprovokasi sistem pertahanan tubuh kita untuk berespon dengan lebay gitu ya. Menghasilkan antibodi yang tidak diperlukan ya. Jadi ini berbahaya. Oke, coba runut ke bawahnya lagi. Mungkin itu sudah cukup clear buat kita untuk memahami yang 3 mekanisme ini. Kemudian, nah ini mungkin kejadian di nodus limfatikus kita gitu ya. Itu kan kejadian di jaringan yang terinfeksi. Nah, bagaimana dengan di sistem limfa kita? Kalau di sini apa kuncinya ini? Ini kan pematangan di nodus limfatikus kita itu kan sebenarnya pembentukan antibodi kurang lebih ya. Jadi kan ada pematangan sel plasma dendritik, sel plasma dendritik di sini. Lalu kalau sel ini matang nanti dia akan terpicu menghasilkan turunan-turunannya kan. Jadi dia menghasilkan CD4 T cell, kemudian CD4 T cell ini turunannya nanti akan menghasilkan T helper dengan berbagai kelasnya. Dan kemudian kalian lihat, coba lihat
T helper itu apa yang dihasilkan? Warna ke bawah itu apa itu? Interleukin. Iya, sitokin. Sitokin itu kan faktor-faktor pemicu peradangan atau anti peradangan. Jadi ada mungkin kalau kalian runut di sana, mungkin kalian karena kalian nggak terlalu familiar, itu tumor nekrosis faktor itu berbahaya. Dia pemicu peradangan. Tapi interleukin itu interleukin yang baik itu interleukin 10, interleukin 4 itu bagus. Dia antiinflamasi. TGF juga bagus. Jadi dia beragam ini. Kalau kalian lihat ada yang memicu apa namanya faktor peradangan yang memicu anti peradangan gitu. Jadi dia nanti di tabel berikutnya itu harus ada proses keseimbangan kan antara faktor yang memicu inflamasi dan faktor yang mencegah inflamasi. Jadi kalau terjadi kesetimbangan maka tubuh akan baik-baik saja. Tapi kalau seandainya faktor inflamasi itu banyak maka akan terjadi peradangan hebat. Jadi ini yang penting gitu ya. Oke, bisa lanjutkan ke slide selanjutnya. Baik, penjelasan dari slide selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya Ikrim Asrori. Kepada Ikrim disilakan. Gue dulu Ikrim Mas, ambil air minum ya. Tetapi tenggorokan. Mekanisme pengamatan untuk mengatasi kerusakan jaringan mekanisme pengamatan sel T yang dihasilkan sel T ini menentukan Baik, lanjut Pak. Selanjutnya, gambar berikut ini merupakan gambar mekanisme penghambatan untuk membatasi kerusakan jaringan yang disebabkan oleh sel T. Bisa kita lihat pada gambar, di situ ada sel T regular dan innate cell yang menghasilkan interleukin dan TGF-beta yang akan menghambat kerja sel T. Sel T ini nantinya akan berkontribusi untuk merusak jaringan. Jadi, reseptor di sel T seperti PD1, kemudian TIM3, LAK3, serta CTLA4 akan berinteraksi dengan PDL1, gilaktin 9, dan lain-lainnya. Sehingga kalau reseptor pada sel T ini akan berinteraksi dengan PDL1 dan lain-lainnya tadi, akan menghambat, akan menghasilkan sinyal yang menghambat kerja sel T, sehingga kerusakan dapat dibatasi. Ya, jadi kurang lebih kan di sini bagaimana supaya efektor T cell itu tidak bekerja gitu ya. Jadi dia bisa secara untuk dirinya sendiri di permukaannya itu kan banyak sekali reseptor. Untuk reseptor galaktin, kemudian reseptor PDL1, reseptor CD dan reseptor MHC gitu ya. MHC itu. Jadi ketika reseptor itu bekerja dengan baik, maka sisi-sisi aktif dari efektor T cell ini tidak akan teraktivasi gitu ya, sehingga dia tidak bisa memicu kerusakan sel, kerusakan jaringan. Karena efektor T cell ini kan kerjanya juga menyerang ya, invader, dia bisa menyerang sel-sel yang lain. Kemudian selain dia sendiri ditempeli oleh reseptor-reseptor itu, sama tadi yang sudah dijelaskan, dia juga dikontrol oleh faktor anti peradangan atau anti inflamatori yang dilepaskan oleh Treg cell yang sebelah bawah itu. Kalian lihat ada 3 tipe sel kan, sel T regulator, kemudian innate cells itu kelompok makrofag, dan efektor T cell yang lain. Jadi efektor T cell, innate cell dan Treg ini dia melepaskan apa? Dia melepaskan interleukin 10 dan TGF. Itu adalah faktor yang bisa menghambat supaya efektor T cell ini tidak macam-macam. Jadi dia tidak menyerang sel, tidak melepaskan faktor-faktor yang bisa memicu ini. Nah, ini salah satu mekanisme tubuh kita itu untuk countdown gitu. Jadi tidak, kalau ada kerusakan nanti si efektor T cell ini tidak membagi buta, menelan
menyerang jaringan-jaringan lain gitu ya, yang mengalami kerusakan. Misalnya kan ada jaringan tadi dia diserang virus, diinfeksi virus, maka virus berhasil bereplikasi di dalam sel itu, yang endingnya nanti kan ketika dia berhasil replikasi maka selnya rusak kan. Nah itu kan artinya kan nanti ada sel rusak. Nah sel yang rusak ini biasanya yang memicu efektor T cell ini menyerang juga ke sana, dan dia akan menyerang sel-sel lain gitu ya. Sehingga makanya akan memicu kerusakan jaringan yang lebih lanjut gitu ya. Cukup virus aja yang membunuhnya, jangan T cell efektor T cell yang ikut-ikutan gitu ya. Yang berbahaya itu kan itu, kalau kita sering lihat pada kasus infeksi paru-paru, kalau lihat yang disebabkan oleh virus ini kan kebanyakan yang rusak oleh virus itu kan sedikit. Tapi yang lebih berbahaya apa? Yang dirusak oleh sel-sel tubuh kita itu sendiri, oleh pertahanan tubuh kita itu sendiri. Termasuk dengan T cell ini gitu, yang kemudian karena dia terprovokasi oleh kerusakan dipicu oleh virus tadi, lalu dia ikut menghancurkan juga gitu. Jadi misalnya kayak gini, marah dengan tetangga yang merusak rumah, terus kita ikut menghancurkan rumah kita sendiri gitu ya. Itu kerjaannya efektor T cell gitu ya. Oke, lanjutkan. Marah merusak rumah. Selanjutnya, berikut ini merupakan gambar keseimbangan antara proinflamasi dan antiinflamasi akibat infeksi virus. Jadi ada mekanisme proinflamatori atau proinflamasi dan antiinflamatori atau antiinflamasi. Yang mana proinflamatori ini akan merangsang terjadinya peradangan apabila sebagai mekanisme perlawanan terhadap infeksi virus. Jadi untuk menyeimbang apabila komponen-komponen dari proinflamatori ini terus melakukan perlawanan terhadap infeksi virus, sehingga dapat menyebabkan kerusakan di jaringan lainnya di sekitar yang diinfeksi virus tersebut. Untuk menyeimbangkannya, maka terjadilah mekanisme antiinflamatori atau antiinflamasi. Apa yang terlibat dengan antiinflamasi ini? Ada komponennya, ada T-regular cell, sitokin, mediator kimia, reseptor inhibitor, dan imun innate regulator protein. Itu kan kalau kita lihat tadi seperti kan sebelum ini kan ada gambar yang memperlihatkan salah satunya adalah galaktin, kemudian juga resolvin protectin. Itu kan komponennya menahan supaya T cell tidak menggila gitu ya. Nah itu chemical mediators itu kelompoknya. Jadi dia kayak tukang tutup inilah, sisi aktif lah. Kalau antenanya itu dibalut gitu ya, supaya sinyalnya nggak keluar gitu ya. Nah itu chemical mediators. Juga ada nih sitokin, itu kan ada dua jenis tuh. Di proinflamatori kan ada juga kelompok sitokin kan. Itu sitokin dan chemokine itu. Ya, sitokin dan chemokine. Tapi jadi sitokin ini ada dua. Ada sitokin kelompok yang baik, yang mencegah inflamasi, itu interleukin 10, interleukin 4, kalau di sini ada interleukin 35 gitu ya. Kemudian TGF, beta, itu yang baik-baik. Tapi yang jahat itu banyak, interleukin, tumor necrosis factor itu interleukin 6. Maka kalau misalnya kalian nanti pengen melihat misalnya nanti mungkin di kelompok 2 akan berbicara tentang ini nih, obesitas dan resistensi insulin, hubungannya dengan imunitas itu terkait dengan faktor peradangan. Jadi akibat sitokin dan chemokine yang jahat ini gitu ya. Juga mediator kimiawinya juga ada seperti itu. Jadi mediator kimiawi ada yang baik, ada yang pemicu inflamasi, ada yang antiinflamasi. Kalau kita lihat di proinflamasi kan ada prostaglandin, ada histamin, kemudian sikloksigen. Prostaglandin itu sama histamin itu kan kerjanya seperti yang dijelaskan di awal tadi. Kalau prostaglandin sama histamin itu dilepaskan oleh jaringan yang rusak atau dilepaskan oleh sel-sel leukosit atau bisa dilepaskan oleh trombosit juga menghasilkan prostaglandin, itu kalau dia dilepaskan nanti dia akan menyebabkan pembuluh darah melar. Ketika pembuluh darah melar, maka kemudian dinding epitel penyusun pembuluh darah itu akan longgar, sehingga leukosit dan faktor-faktor peradangan yang berada di dalam pembuluh darah bisa keluar dari pembuluh darah menuju ke daerah itu gitu ya. Nah itu akibatnya gitu ya, prostaglandin, histamin itu. Nah kemudian juga ada reaktif oksigen spesies kan. Kita tahu ini pemicu radikal bebas kan. Radikal bebas ya jelas akan memicu reaksi inflamasi yang lebih parah lagi. Dan juga
kelompok proteinase, misalnya matriks metaloproteinase. Jadi ini enzim-enzim protein. Itu juga bisa memicu peradangan lebih lanjut. Tapi untuk antiinflamasi kalian lihat yang paling berjasa buat kita T-reg itu. Tadi kan contohnya T-reg pada kasus imunitas kan. Ketika T-reg bekerja dengan baik, dia bisa menghambat sitotoksik T-cell tidak bekerja dan T-helper tidak bekerja sehingga tidak ada reaksi berlebih gitu ya. Tidak ada aktivitas memakan sel, tidak ada aktivitas melepaskan faktor peradangan. Kemudian sitokin itu melepaskan interleukin 10, TGF beta dan interleukin 35, semuanya ini menghambat peradangan. Resolvin, protectin, galactin tadi dia meng-calming down T-cell. Jadi dia menutupi sisi-sisi aktifnya, termasuk PD-1 tadi kan. PD-1 tadi dia menempel. Nah, kemudian juga ada protein regulator dari sistem imun alami kita. Nah, ini juga dia bisa menghambat aktivitas dari peradangan. Nah, maka nanti akan terlihat pada kondisi ketika faktor proinflamasi ini yang lebih mendominasi, sedangkan faktor-faktor antiinflamasi itu tidak bekerja dengan baik, misalnya tadi kegagalan T-reg bekerja, maka ini akan memicu kerusakan jaringan lebih banyak. Nah, ini yang terjadi misalnya pada kasus sekarang ini orang yang mengalami infeksi COVID misalnya paru-parunya jadi rusak. Jadi di-trigger karena tisu damage-nya berlanjut terus-menerus karena dipicu oleh faktor inflamasi ini. Tetapi pada kondisi homeostasis di mana terjadi kesetimbangan. Anda lihat di homeostasis itu kan kekuatan proinflamasi itu juga diimbangi dengan antiinflamasi secara sebanding, maka ini terjadi keseimbangan. Jadi tidak terjadi kerusakan yang banyak. Kemudian tubuh juga memberikan respon imun. Nah, kemudian ada yang namanya kondisi viral persisten. Jadi virusnya tetap ada. Mengapa begitu? Kita lihat di sini ketika antiinflamasi itu terlalu banyak, sedangkan faktor proinflamasi sedikit sekali. Nah, kira-kira mana yang bagus? Kalau fase proinflamasi terlalu banyak, jelas menyebabkan jaringan rusak ya. Mana yang lebih bagus? Mana yang lebih bagus dari dua mekanisme lainnya itu, homeostasis atau viral persistence? Homeostasis, Pak. Mengapa kira-kira kalau yang ini? Ketika antiinflamasi itu terlalu banyak, kira-kira apa sih ruginya? Dia kalau antiinflamasinya yang banyak, Pak, maka dia T-regulator sel ini akan bekerja dengan menghambat CTL sama T-helper, Pak, sehingga virus itu tuh keberadaannya tetap di tubuh begitu, Pak. Ya, itu bahayanya. Jadi kalau ketika itu tubuh sebenarnya tidak melawan virus gitu, tapi hanya mencegah peradangan. Jadi virusnya ada. Nah, itu bahaya gitu. Jadi sebenarnya kalau begini ya, ketika kita terinfeksi virus kadang kan ada reaksi demam. Reaksi demam ini kan termasuk reaksi rangkaian dari indikator inflamasi sebenarnya pertahanan tubuh kita juga gitu ya. Nah, bagusnya tubuh kita itu tidak mendiamkan saja virus itu gitu ya. Tapi tentara-tentara yang bisa menyebabkan kematian virus itu juga diperlukan gitu ya. Jadi benar tadi ya, yang kalau antiinflamasi itu terlalu banyak juga nggak bagus. Jadi ya pokoknya nggak meradang deh gitu, tapi virusnya nggak diapa-apain, sama aja gitu ya ruginya gitu. Jadi yang paling bagus itu pada kondisi homeostasis, seimbang di mana peradangan dicegah, tetapi peradangan dicegah oleh antiinflamasi, tetapi virusnya sendiri itu dimatikan, dinetralisir oleh faktor-faktor proinflamasi. Jadi proinflamasi ini dia lebih kompeten dalam membunuh virusnya gitu. Baik, lanjutkan, masih ada? Masih, Pak. Ya. Baiklah, yang selanjutnya akan dijelaskan oleh Fadilatur Rahmah. Kepada Adila, disilakan. Baiklah, saya akan menjelaskan mengenai imunitas terhadap virus hepatitis C. Jadi seperti yang kita ketahui, yang mana virus hepatitis ialah virus yang menyerang hati. Jadi
Pada gambar yang tertera pada slide dapat dilihat bagaimana infeksi dari virus hepatitis C, yang mana terbagi menjadi dua, yaitu infeksi virus hepatitis C secara akut dan kronis. Yang mana pada gambar garis yang berwarna merah itu merupakan keberadaan virus di dalam tubuh. Garis yang berwarna biru ialah garis yang menunjukkan keberadaan ALT. Yang mana ALT ini ialah alanin transaminase, yang mana merupakan enzim yang terdapat pada hati untuk metabolisme protein. Pada kondisi hati terinfeksi oleh virus hepatitis C, maka hati ini akan mengeluarkan enzim ALT ini, sehingga enzim ALT ini dapat ditemukan pada aliran darah. Bagian yang berwarna hijau itu merupakan CD4 T cell. Bagian yang berwarna biru itu merupakan CD8 T cell. Jadi pada bagian yang A itu dapat kita lihat bagaimana proses infeksi virus hepatitis C secara akut. Yang mana pada 6 bulan pertama dapat kita lihat kuantitas atau keberadaan virus hepatitis C ini sangat tinggi pada sel hati. Hal ini juga diikuti oleh tingginya ALT, yang mana sesuai yang saya sampaikan tadi, ALT ini akan dikeluarkan dari sel hati menuju aliran darah. Namun, keberadaan virus ini dapat diatasi oleh keberadaan CD4 T cell dan CD8 T cell yang tinggi di dalam tubuh, sehingga dapat kita lihat pada akhir dari 6 bulan tersebut, keberadaan virus ini dapat diatasi, sehingga virus ini dapat dipastikan tidak berada di dalam sel. Namun, keberadaan CD4 T cells dan CD8 T cell tetap dipertahankan di dalam tubuh. Sedangkan pada bagian B, yaitu infeksi hepatitis C secara kronis, dapat kita lihat bagaimana kuantitas keberadaan virus yang mana tingginya sama, sedangkan keberadaan ALT itu cenderung sedikit karena kerusakan hati pada awalnya tidak terlalu parah. Namun hal ini keberadaan CD4 T cell dan CD8 T cell ini sangat rendah pada tubuh dan pada infeksi kronis ini, sehingga keberadaan virus ini tidak dapat diatasi dengan baik, yang dapat menyebabkan infeksi atau keberadaan virus itu tetap berada di dalam tubuh, yang dapat kita kenal dengan istilah persisten, sehingga infeksi kronis ini sangat berbahaya karena tubuh kita tidak mampu mengatasi virus hepatitis C yang masuk ke dalam tubuh. Selanjutnya, ya ini kurang lebih ya, kalau ini kan terkait tadi dengan kasus ketika kalau lebih identik ya, ketika faktor antiinflamasinya lebih banyak, antiinflamasi lebih banyak, sedangkan proinflamasinya sedikit gitu ya, sehingga virusnya tidak bisa dinetralisir. Kalau di sini kan kalau lihat CD4 sama CD8 itu kan kurang pada kasus kronik persisten gitu ya. Karena kurang maka virusnya tetap oke-oke aja di dalam sana gitu ya. Jadi kerusakan hati jalan, kemudian virusnya tetap ada, kemudian karena apa? Karena faktor yang membunuh virus itu sedikit gitu ya. Berbeda dengan ketika CD4, CD8 itu memadai jumlahnya gitu ya. Sehingga dalam waktu yang dekat kurang dari setahun itu virusnya sudah bisa dinetralisir gitu ya. Dan kita lihat. Jadi ALT ini sebenarnya kan enzim yang menjadi indikator kerusakan hati. Kita juga biasanya di diabetes atau apa-apa penyakit hati itu dicek kan kadar alanin itu. Jadi kalau sel itu rusak oleh serangan virus, ini kan virus kan menginfeksi sel ini ya, sitotoksik dia. Kalau sel itu rusak, sel hati rusak, maka enzim yang di dalamnya termasuk salah satunya ALT akan keluar, bocor. Itu menandakan sel-selnya rusak, maka enzim itu ya namanya kantong berisi cairan, maka ketika kantong itu rusak maka dia akan melebar kemana-mana. Nah nanti bisa kita ukur ALT ini di dalam darah, indikator kalau hati memang mengalami kerusakan sel gitu ya. Oke, saya pikir ini relatif dengan yang tadi ya. Silakan lanjutkan. Baiklah, saya akan melanjutkan mengenai
imunitas alami versus vaksin. Yang mana ini masih pada infeksi virus hepatitis C. Yang mana pada infeksi alami dapat kita lihat pada bagian A, yang mana pada infeksi atau paparan pertama, maka tubuh kita akan memproduksi atau keberadaan CD4 dan CD8 ini akan tinggi pada tubuh, sehingga keberadaan virus dapat diatasi. Dan apabila keberadaan virus telah diatasi, maka keberadaan CD4 dan CD8 ini akan relatif turun pada tubuh. Sehingga pada paparan yang kedua atau reinfection, maka keberadaan CD4 dan CD8 ini akan direkrut kembali oleh tubuh, tapi membutuhkan kurun waktu yang dibutuhkan. Pada bagian B dapat kita lihat apabila terjadi reinfection dan kuantitas dari CD4 T cell ini sangat rendah, maka virus yang ada akan diatasi oleh CD8 T cell yang berwarna biru. Sehingga hal ini mengakibatkan terdapat virus yang lolos mutasi, yang mengakibatkan nanti akan terjadinya infeksi kronis yang mengakibatkan viral persisten. Karena virus itu hanya diatasi oleh CD8 T cell. Sedangkan keberadaan CD4 T cell membutuhkan waktu yang cukup lama setelah hal demikian. Selanjutnya pada bagian C dapat kita lihat ketika reinfection, keberadaan CD8 T cell ini sangat sedikit pada tubuh, sehingga keberadaan virus itu memang cukup tinggi sampai dibentuk kembali CD8 T cell ini. Apabila CD8 T cell ini telah direkrut kembali, maka keberadaan virus itu dapat diatasi oleh tubuh, yang menyebabkan keberadaan virus itu memang sangat bersih karena sudah diatasi oleh CD8 ini. Karena CD8 T cell ini dapat mengenali dan melawan virus dengan beberapa mekanisme efektif. Sedangkan pada bagian D dapat kita lihat bagaimana proses vaksinasi, yang mana apabila dilakukan vaksinasi, maka tubuh kita akan terstimulasi untuk membentuk CD4 dan CD8 T cell. Karena infeksi tidak terjadi, maka keberadaan CD4 dan CD8 T cell ini akan turun pada tubuh. Dan akan naik kembali keberadaannya apabila terjadi infeksi kembali. Sehingga keberadaan virus ini dapat diatasi dengan terinfeksi. Ya, Pak. Bukan infeksi baru. Ya, Pak. Ya. Apabila terjadi infeksi, maka CD4 dan CD8 ini akan direkrut kembali atau keberadaannya itu lumayan tinggi di tubuh, sehingga keberadaan virus itu dapat kita atasi dengan baik. Mungkin sekian penyampaiannya, Pak. Oke, jadi ini juga sebuah pengayaan buat kita ya, bahwa salah satu faktor yang tadi sebenarnya CD4, CD8 ini, kalau di faktor inflamasi dia pro-inflamasi gitu ya, tapi dia tentara yang dibutuhkan oleh kita, walaupun ketika dia memicu peradangan, tetapi dia juga dibutuhkan untuk melawan infeksi gitu ya. Dia agen yang bisa berkelahi langsung dengan virus ke dalam konteks ini. Nah, kalau kita lihat ketika memang begitu ya, kalau vaksinasi biasanya kan dia menginduksi proses pembentukan faktor-faktor yang bisa melawan antigen. Kalau di sini dalam konteks ini CD4, CD8. Nah, jadi ketika vaksinasi kan tidak ada infeksi sebenarnya, tapi adalah menstimulasi proses pembentukan CD4, CD8. Nanti kita lihat vaksinasi apa saja yang bisa diinikan gitu ya, apakah partikel virusnya dilemahkan atau proteinnya gitu ya. Tetapi ketika terjadi infeksi yang sebenarnya di gambar D itu kalian lihat, infeksi sebenarnya CD4, CD8 itu kan sudah siaga. Maka dia tidak menunggu lama-lama lagi, dia langsung bereaksi gitu ya, sehingga jumlah virus kalian lihat grafik itu puncak jumlah virusnya itu tidak terlalu tinggi, maka orang akan selamat. Jadi infeksinya mungkin kalau kalian terserang virus itu akan paling nggak akan rasa demam gitu ya, bahkan kadang-kala nggak terdeteksi, cuman hangat-hangat sedikit saja gitu ya. Jadi berbeda kalau misalnya pada kasus infeksi pertama yang ketika tubuh kita belum memiliki tentara untuk itu biasanya akan berlangsung dengan sangat hebat gitu ya.
Oke, mungkin satu yang terlewatkan buat kalian bahwa di paper itu ada bisa buka tabelnya. Sebenarnya ada di tabel di paper itu yang menjelaskan faktor-faktor apa saja yang menentukan seperti apa nanti dampak dari infeksi virus ini terhadap seseorang. Jadi faktor-faktor apa saja yang membuat ada orang, karena kan respon itu beragam ya. Ya mungkin di immunity itu, di file immunity itu ya. Di PDF-nya kalian lihat di tabel itu kan ada banyak faktor. Jadi orang itu akan memiliki outcomes atau dampak yang berbeda yang dia rasakan ketika dia terserang oleh virus, walaupun virusnya sama, tetapi itu karena berbeda-beda masing-masing orang gitu ya. Coba lihat di tabelnya, ada di tabel kalian bisa lihat. Oh ini bukan ya, ini bahasa Indonesia. Oh ini oke. Coba lihat di tabel, ada tabelnya. Silakan. Kalian bisa lihat nggak di tabel di atas ya? Ada tabel yang panjang, itu sebenarnya tabel yang memperlihatkan, atau mungkin di file aslinya ya, ada tabelnya ya. Di tabel itu dijelaskan ada banyak faktor, kurang lebih 6, mungkin ada 6 faktor utama yang menentukan bagaimana nasib orang yang terinfeksi virus itu, bagaimana orang tersebut bisa bertahan atau dia damage, dia mengalami kerusakan akibat virus itu. Nah ini coba di zoom. Jadi ini faktor yang menyebabkan, misalnya saya sama Dila itu mungkin akan berbeda outcomes ketika kami sama-sama terserang virus yang sama, misalnya virus flu. Apa pertama kalian lihat, jadi virus host features, jadi kondisi virus dan kondisi gambaran hostnya, si individu yang terinfeksi, yang akan memicu apakah jaringan akan mengalami kerusakan atau tidak gitu ya, dalam kaitan pembahasan kita tadi. Nah kalau kita lihat misalnya faktor pertama itu memang adalah strategi dari viral evasionsnya gitu ya. Jadi bagaimana perangai dari virus itu menginfeksi, karena virus ini kan masing-masing virus kan memiliki cara infeksi yang berbeda-beda kan. Jadi misalnya kalau kita lihat di part pertama ini adalah dia interference with innate immune response. Jadi dia menginterferensi atau mengganggu gitu ya respon imun alami, respon imun innate kita yang alami yang muncul dari kita. Ini biasanya kan dia menghambat ini, misalnya retinoid acid inducible gene gitu. Jadi ada banyak faktor yang dia ini kan picu. Atau kemudian ada virus, kalian lihat yang kolom kedua itu, baris keduanya, virus yang dia berinterferensinya dengan apa? Dengan proses antigen processing and presentation. Jadi proses pembentukan antigen dan pengenalan antigen gitu ya. Jadi ada yang virus ini dia mengecoh si tubuh host itu, jaringan host itu, ada dia mengganggu transport protein, peptida gitu, sehingga protein-protein yang dibutuhkan untuk pembentukan antibodi dan pengenalan itu tidak terbentuk. Atau misalnya dia menghambat enzim proteasom yang bisa menghancurkan itu, atau dia menjadi kompetitor interleukin 10. Jadi interleukin 10 ini kan menghambat peradangan, tapi si virus ini sendiri dia menjadi kompetitor. Jadi dia halangi supaya interleukin menghambat peradangan, karena dia tujuan virus memicu peradangan gitu ya. Nah, kemudian di baris ketiganya kalian lihat, coba naikkan lagi. Itu kan adalah impede replication machinery and variants. Jadi dia bisa mengganggu proses replikasi gitu ya. Jadi proses replikasinya itu dia modifikasi dengan virus itu, sehingga nanti dia bisa memicu seperti yang dijelaskan tadi, bisa muncul mutan baru dari dia gitu ya. Karena dia selamat misalnya dari karena dia tidak dilawan oleh CDH, maka dia bersifat imun, mutan yang tahan terhadap CDH misalnya gitu ya. Nah kemudian naikkan lagi, coba lihat. Ini mekanisme bagaimana virus bisa mengakali gitu ya, supaya dia bisa terlewat gitu ya, supaya virus bisa menyerang jaringan dari host sehingga bisa menyebabkan kondisi fatal pada host.
Nah ini kan jadi setelah dia memicu mengacaukan infidel replication itu kan dia menipu proses replikasi dari sel. Kemudian dia juga misalnya viral homologue of host regulatory protein. Jadi dia menjadi homolog terhadap protein regulator. Jadi kalau kalian lihat ini contohnya CMV ini dia seolah-olah seperti interleukin 10. Sehingga tubuh itu bisa reseptor dari interleukin 10 dia blok dengan virus ini, sehingga interleukin 10 itu tidak bisa bekerja menghambat peradangan. Kemudian jadi ini faktor yang kita kenal dengan yang menyebabkan bagaimana orang tersebut akan mengalami, apakah jaringannya akan rusak, akan mengalami keparahan atau tidak disebabkan oleh virus. Yang pertama adalah seperti apa karakter virus itu mengakali tubuh. Kemudian yang faktor kedua, jadi viral evasion strategies, bagaimana virus itu bisa mengganggu sistem tubuh. Yang kedua adalah dengan dosis infeksi gitu ya. Ini faktor keduanya. Lihat, coba ke bawah lagi, dikit-dikit aja. Dose of infections-nya. Jadi ini juga menentukan jumlah virus yang terdedah dengan kita. Jadi kalau kalian lihat, kalau ada virus yang dia akan menimbulkan gangguan pada hostnya, pada orang yang terinfeksi itu, kalau memang dosisnya tinggi. Jadi ini hepatitis B misalnya itu kalau dosisnya tinggi. Kemudian virus influenza kebanyakan memang rata-rata dia karena partikelnya terlalu tinggi. Maka kalau kalian lihat ketika sekarang ini kasus mungkin ada orang OTG ya, kalau yang dikenal yang terserang oleh virus SARS-CoV-2 itu mungkin salah satu faktornya adalah karena jumlah partikel virus yang terdedah dengan dia tidak terlalu banyak. Misalnya dia hanya sepintas lalu ini kan. Kalian mungkin pernah dengar istilah flu selayang gitu ya. Jadi kalian sedikit rasa flu itu sebenarnya ada virusnya, tapi mungkin jumlah partikel virusnya yang terdedah dengan kita, dosisnya yang masuk ke dalam sistem kita itu tidak banyak, maka kita masih bisa menetralisir itu gitu aja. Tapi kalau jumlahnya banyak itu berbahaya. Tetapi ada virus kalian lihat yang dalam dosis rendah pun dia juga bisa menyebabkan kerusakan. Ini termasuk hepatitis B itu misalnya, dan ini LCMV ini saya tidak tahu, tapi dia biasanya menyebabkan ini ya, gangguan sistem saraf gitu di radang selaput otak. Ini jadi ada virus, tapi kebanyakan virus biasanya semakin tinggi dosisnya maka semakin dia lebih berbahaya, menyebabkan host mengalami kerusakan. Tetapi untuk virus-virus yang ganas itu ya memang kadang-kala meskipun dosisnya rendah dia masih kompeten menimbulkan kerusakan. Gitu ya. Nah ini mungkin yang bisa diakali dengan masker ya. Kalau dose of infections ini, jadi jumlah partikel yang berhasil menembus misalnya kalau virus-virus di saluran pernapasan itu sedikit yang di sana sehingga tubuh kita tidak terlalu payah untuk menetralisirnya. Jadi faktor bagaimana virus menyerang dan bagaimana jumlah dari virus itu. Kemudian faktor ketiga adalah bagaimana route or location of infection. Jadi rute dan lokasi infeksi itu juga menentukan. Jadi ada misalnya kalian tahu ada virus yang menyerangnya di saluran pernapasan, kalau dia tertelan dengan kita maka kita nggak akan apa-apa karena kan jalur masuknya itu berbeda. Jadi kemudian kalau virusnya misalnya dia hanya bisa kalau dia memang langsung masuknya ke dalam vena, misalnya ini intravenous LCMV itu kan kalau dia misalnya langsung ke dalam otak atau melalui pembuluh darah dia masuk gitu ya. Jadi kalau dianya hanya termasuk ke dalam saluran pernapasan, maka kita nggak akan apa-apa karena dia nggak bisa masuk ke dalam darah. Tapi beda misalnya rata-rata virus influenza kan dia ke mukosa gitu ya, jadi saluran pernapasan biasanya dia masuk. Nah itu berbeda-beda. Jadi menentukan. Jadi kalau virusnya itu virus yang menyerang saluran pernapasan, rata-rata kalau dia masuknya lewat darah atau di kulit dia tidak akan apa-apa gitu ya. Tidak akan menimbulkan pengaruh kepada kerusakan jaringan dan sebagainya pada hostnya. Kemudian juga faktor lainnya selain seperti dengan cara apa dia terdedah dengan di lokasi mana dia menginfeksi, juga yang menentukan keparahan itu kerentanan secara genetik dari individu itu, maka host genetic susceptibility itu gitu ya. Karena masing-masing kita itu akan berbeda. Bahkan kadangkala siblings pun twin siblings gitu, jadi saudara kembar pun kadangkala memiliki
respon imunitas yang berbeda terhadap suatu virus gitu ya. Jadi kalau kalian lihat misalnya pada orang yang secara genetik dia mengalami defektif tipe 1 dan tipe 2 dari interferonnya. Jadi interferonnya itu mengalami gangguan, itu berbasis genetik gitu ya. Maka ketika dia terserang oleh virus polio, dia lebih rentan daripada orang-orang yang interferonnya itu normal. Kemudian ada orang yang misalnya TL3 ini mengalami polimorfisme atau sedikit, maka dia akan mengalami rentan terdampak oleh virus HSP dan WNP ini gitu ya. Ini berbeda dengan kalau orang yang misalnya TL3-nya normal, juga yang lain-lainnya. Jadi banyak faktor yang termasuk yang bisa menyebabkan secara genetik apakah orang itu rentan, susceptible dia atau tidak gitu ya. Jadi ini menentukan bagaimana ini. Kemudian lanjut ke faktor berikutnya, dia banyak faktornya, ini ada sekitar 6 kalau nggak salah ya. Bisa digeser ke bawah. Halo? Oh iya. Lanjut. Ini kan faktor genetik. Jadi banyak sekali sebenarnya faktor genetik yang menentukan. Lanjut ke tabel berikutnya, sambungan tabelnya. Nah ini juga umur. Jadi umur itu menentukan. Ada virus yang dia itu ganas efeknya ketika dia terdedah pada anak-anak atau usia muda. Misalnya virus influenza itu terkenal kita akan menjadi RSV, itu akan menyebabkan anak-anak itu memiliki respon yang lebih berbahaya di dalam tubuhnya daripada orang dewasa atau orang ini gitu ya, influenza. Nah, kalau orang dewasa muda ini dan tua gitu ya, kalian lihat ada juga dia rentan terhadap misalnya measles, mumps, gitu, kemudian kelompok-kelompok ini gitu ya, cacar gitu ya, IBF kalian lihat di sini. Jadi usia itu menentukan apakah dia virus ini. Jadi juga sebenarnya tergantung ke virusnya juga gitu ya. Jadi ada virus yang dia bersifat ganas pada anak-anak tapi tidak pada orang dewasa. Ada yang bersifat ganas pada orang tua tapi tidak pada adult, orang dewasa. Gitu. Tapi secara umum biasanya kondisi adult itu yang merupakan kondisi prima terhadap infeksi virus. Jarang biasanya adult itu terdampak paling parah gitu ya. Ya kalau anak-anak kalian lihat biasanya memang kadang-kala imunnya belum berkembang dengan baik gitu ya. Kalau orang tua itu ya namanya sudah tua, sistem imun itu biasanya memang sudah melemah. Jadi banyak sekali kondisi yang bisa menyebabkan dia rentan terinfeksi gitu ya. Jadi selain faktor genetik, kalau lihat umur, apakah dia seorang anak-anak atau apakah dia seorang masih muda, apakah dia sudah tua gitu ya. Nah kalau kita lihat kalau pada kasus SARS-CoV-2 ini, kalau kita lihat kan itu kan lebih rentannya pada tua ya, pada orang yang tua. Karena ini berhubungan dengan ada namanya inflammaging. Kita sudah berbicara tadi reaksi inflamasi gitu ya. Inflammaging itu inflamasi yang eksesif yang berlebihan terjadi pada orang tua. Jadi usia makin tua kalian nanti, termasuk saya sekarang udah mulai tua gitu ya. Jadi inflamasi itu makin banyak terjadi gitu ya. Makin tua kita. Nah itu memicu kerentanan kita terhadap virus. Karena tubuh kita lebih lebay nanti merespon, lebih mudah terprovokasi oleh virus. Nah kemudian juga selain faktor genetik, kemudian faktor usia, ini prior infections. Jadi bagaimana riwayat sejarah kita terinfeksi sebelumnya? Apakah kita pernah terinfeksi oleh virus tertentu atau tidak? Gitu itu menentukan bagaimana respon tubuh kita terhadap serangan virus yang sekarang mengenai kita. Jadi kalau misalnya kasus seperti ini pada IBF misalnya jenis virus tertentu ketika dia dulunya pernah terserang influenza, virus influenza, bukan IBF ini, dia pernah terserang EBV gitu ya, maka dia akan menjadi lebih rentan terdampak oleh virus influenza. Jadi serangan virus lain di usia kita yang dulunya itu juga menentukan bagaimana respon tubuh kita terhadap virus yang sekarang, apakah kita akan tahan atau tidak. Kemudian flavivirus itu menyebabkan orang terhadap virus dengue gitu ya. Nah ini, nah sekarang juga ada kaitan misalnya golongan darah gitu ya. Kalian mungkin membaca artikel bahwa
golongan darah 0 atau O mungkin yang kita bilang itu ya, golongan darah 0 ternyata dia lebih resisten terhadap SARS-CoV-2 gitu ya. Jadi golongan darah juga di luar faktor ini gitu ya. Di luar faktor faktor umur, faktor riwayat infeksi sebelumnya gitu atau infeksi yang sedang berjalan gitu ya. Nah, jadi prior infections ini bisa infeksi riwayat sebelumnya atau infeksi yang kini sedang diderita gitu ya. Kalau seseorang misalnya sedang terkena virus flu, lalu kemudian dia diserang oleh virus yang lain, itu juga akan menimbulkan mungkin tingkat keparahan yang berbeda kalau dia hanya terserang virus yang satu saja gitu. Jadi menentukan. Kemudian selain dari itu sebenarnya dari faktor ini, dari yang di dalam tabel ini juga misalnya jenis kelamin. Jenis kelamin itu juga menentukan apakah seseorang akan memiliki respon sama atau berbeda terhadap virus, infeksi virus, termasuk kasus SARS-CoV-2 ini. Jadi SARS-CoV-2 itu kan laki-laki itu jauh lebih rentan untuk terdampak. Jadi reaksi inflamasi, kerusakan jaringannya itu lebih parah pada laki-laki ketika dia terinfeksi oleh itu dibandingkan perempuan. Jadi seks juga menentukan, jenis kelamin juga menentukan gitu ya. Kemudian itu yang mungkin yang ini gitu ya, yang faktor-faktor selain dari yang ada di tabel ini. Jadi golongan darah, kemudian seksnya juga menentukan, dan juga status nutrisi jelas gitu ya. Orang-orang yang mengalami malnutrisi atau suplai nutrisinya inadequate itu akan menyebabkan dia menjadi lebih rentan dengan infeksi virus. Oke, saya pikir cukup itu saja ya, tapi mohon nanti kalian inikan lagi intisarinya gitu. Jadi pesan hari ini apa yang bisa kita lihat bahwa ketika virus itu menyerang, itu ada 3 kemungkinan bagi tubuh kita. Kita akan imun, atau kemudian kita akan menimbulkan reaksi yang lebay gitu ya, dengan eksesif, karena terutama untuk virus-virus yang sitopatik, atau tubuh kita tidak mengalami kerusakan jaringan, tapi kita akan mengalami imun patologi. Jadi sistem imun kita merespon dengan cara yang salah gitu ya. Jadi ada 3 kemungkinan itu yang endingnya nanti semuanya akan memicu reaksi peradangan yang hebat gitu ya di dalam tubuh kita. Nah, kemudian bagaimana reaksi peradangan ini, tingkat keparahannya itu akan berbeda-beda antar individu. Itu ditentukan oleh banyak faktor genetik, faktor usia, kemudian riwayat infeksinya dia, kemudian golongan darahnya dia, kemudian jenis kelaminnya dia, kemudian juga bagaimana jumlah dosis dari virus itu menginfeksi dia, banyak atau sedikit, dan juga bagaimana rutenya dan di mana dia terinfeksi gitu ya. Jadi itu akan menentukan apakah dia akan mengalami keparahan atau tidak. Itu saja saya pikir kita akhiri untuk presentasi kelompok ini. Kita lanjutkan ke kelompok 2. Maaf. Maaf, Fitri izin bertanya. Oh ya, silakan, monggo. Bukan mengenai kelompok 1. Ini apa waktunya akan diperpanjang ya, Pak? Kalian ada agenda yang lain? Kalau enggak kita bisa. Kebetulan Fitri ada kegiatan, Pak. Udah dijadwalkan dari seminggu lalu. Oke, enggak apa-apa. Fitri bisa ini walk out. Yang lain kira-kira kelompok 2 bagaimana? Atau Fitri kelompok 2? Fitri kelompok 2, Pak. Oke. Baik, kalau seandainya ini mungkin kita lanjutkan minggu depan saja. Kita lanjutkan minggu depan, bisa kita combine dengan kelompok lain. Ya, terima kasih ya, Pak. Oke. Oke, karena kita tidak bisa cukup waktu untuk menyelesaikan ini topik, ada kelompok 2 sebenarnya akan berbicara tentang bagaimana imunitas ini, sistem imun ini bisa memicu terjadinya resistensi insulin pada orang-orang yang mengalami obesitas. Jadi imun ini banyak sekali sebenarnya dampak negatifnya gitu ya. Dan kadangkala yang berbahaya itu sebenarnya justru imun itu sendiri, reaksi imun itu sendiri. Jadi kalau kalian lihat misalnya serangan virus, serangan bakteri, kadangkala antigen berupa virus atau bakteri itu sebenarnya dia tidak terlalu banyak dampaknya.
hanya menyebabkan kerusakan sedikit, tapi yang lebih berbahaya, yang lebih panjang efeknya itu, yang lebih mematikan adalah bagaimana reaksi dari sistem imun tubuh kita itu, yang kadangkala dia justru membabi buta, menyerang semua jaringan. Nanti kita lihat di kelompok 3 mungkin akan berbicara, tapi untuk gambarannya kalian lihat mengapa misalnya sekarang virus penyebab COVID-19 ini menyebabkan orang menjadi diabetes, menyebabkan orang gagal jantung, menyebabkan orang rusak saraf, kemudian juga paru-parunya apalagi rusak gitu ya. Itu sebenarnya bukan virusnya yang bekerja merusak itu yang lebih banyaknya, tapi dia memang sedikit berkontribusi gitu, tapi dia memprovokasi supaya imun tubuh itu justru menggila, dan kemudian imun itulah yang menyerang jaringan-jaringan itu gitu ya, sehingga jaringan-jaringan itu mengalami kerusakan yang kalau kita tahu kalau jaringan sudah rusak biasanya tidak bisa bergenerasi lagi seperti sedia kala menjadi jaringan. Kalau misalnya pulmo kan ada alveolus dan sebagainya, dia tidak lagi menjadi jaringan utuh, tapi nanti dia sembuh tapi jadi jaringan parut, keloid gitu ya. Jadi keloidnya kalau di kulit ya nggak apa-apa, paling kecantikan aja kalau buat kalian yang terganggu. Tapi keloid di paru-paru, ya perfusi oksigen terganggu. Baik, itu saja saya pikir di pertemuan kita hari ini, mudah-mudahan memberikan manfaat, dan yang lebih penting adalah bagaimana kita bisa mengambil pesan di perkuliahan ini untuk membuat kita lebih memahami sendiri dengan tubuh kita sehingga kita bisa lebih bijak. Jadi ada hikmah yang bisa kita ambil dan kita aplikasikan untuk kita menjalani hidup yang lebih sehat gitu ya. Jadi kita tahu bagaimana strategi virus menghancurkan tubuh kita, dan tentu kita juga punya apa namanya strategi bagaimana supaya tubuh kita itu tetap dalam kondisi yang tidak menimbulkan reaksi imunitas yang berlebih. Saya pikir itu saja, lebih kurang terima kasih pada kelompok 1. Minggu depan kita lanjutkan kelompok 2 dan kelompok 3. Kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak. Nanti rekaman ini saya bisa share ya, saya merecord, jadi mungkin biasanya saya bisa. Baik.